Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa menarik yang mengisahkan seorang manusia di bumi yang tiba-tiba saja tertarik ke dunia game dengan menjadi karakter yang dibenci semua orang. Bukannya menjadi pahlawan, tapi dia malah menjadi sang villain yang menghabisi pahlawan tersebut. Bahkan dia dikenal sebagai monster yang memakai kulit manusia, dan dijuluki sang Algojo yang tersenyum di medan perang. Awal cerita dimulai dengan pertempuran dua manusia yang sudah mencapai puncak. Sosok yang menyeret pedang berlumuran cairan merah ini bernama Julian. Dia tak menduga jika sosok suci di hadapannya yang disebut sebagai sang pahlawan akan berakhir menyedihkan seperti ini. Jika saja Pak Tua di depannya mempertimbangkan keselamatannya di dalam kediaman mewahnya, maka tragedi ini takkan terjadi, tapi dia malah keluar. Julian terus menertawakan Hayden yang sudah tak berdaya. Di sela itu Hayden menanyakan apakah Julian benar-benar tega melakukan ini pada masternya sendiri. Sambil mengangkat pedangnya, Julian mengatakan jika Hayden seharusnya memperlakukannya dengan baik saat dia membantunya sebagai sang pahlawan. Di sana Hayden terlihat sangat menyedihkan, bahkan dia terus menanyakan apakah Julian benar-benar tega menghabisi masternya. Akan tetapi Julian memiliki hati tanpa belas kasih, bahkan dia tak sungkan mengungkapkan jika menghabisinya bukanlah masalah. Dalam waktu singkat kepala Hayden telah terpenggal tanpa Julian merasakan keraguan sedikitpun. Kematian sang pahlawan serta pengkhianatan Julian membuat pria ini berteriak kencang. Dia tak pernah menduga jika Hayden akan mati seperti itu dengan cara menyedihkan. Harusnya hal ini terjadi disebabkan karakter seperti Hayden merupakan sang pahlawan yang memimpin banyak orang, bahkan situasi yang mustahil sekalipun. Dia seorang jenius yang ahli dalam memburu para iblis sekaligus sang legenda yang merupakan kebanggaan bagi semua orang. Yang lebih penting dari semua itu, Hayden adalah karakter utama dalam game. Seharusnya seperti karakter utama tidak mungkin mati, tapi kenapa game ini malah menghabisi sang karakter utama? Kematiannya juga sangat tragis dengan dikhianati muridnya sendiri. Pria ini tak bisa menahan emosinya karena dia sudah berekspektasi tinggi pada game ini tapi malah dikhianati oleh pembuatnya. Tak hanya dirinya, tapi game tersebut dibanjiri komentar yang menunjukkan amarah semua orang. Lalu dia berhenti memainkan game tersebut dan takkan membukanya lagi disebabkan dia seperti sudah tertipu. Meski begitu, pria ini tidak pernah menemukan game sebagus itu yang memiliki grafik terbaik serta dunia teramat luas. Bagi dirinya yang merupakan tipe penyendiri, maka bermain game adalah temannya. Sekarang selain game hanya bunga anggrek yang dirinya miliki. Dia sedih diakibatkan game yang sangat menyebalkan dan memelihara anggrek akan sedikit mengobati hatinya. Di saat yang sama sebuah pesan dari game terdengar. Pesan itu berasal dari pihak game yang menganggap Shiho tidak puas akan alur cerita gamenya sehingga dia berhenti bermain. Lalu sebuah link muncul agar Shiho bisa memperbaiki alur cerita yang tidak diinginkannya. Saat mencoba memasuki situs tersebut, tiba-tiba saja layar komputernya bersinar terang. Siapa sangka Shiho mengalami insiden aneh di mana tubuhnya tertarik masuk ke komputernya. Dia berusaha untuk melawan dan harus segera mematikan komputernya. Walau dia mencoba melakukannya, tetapi komputernya enggan mati. Dengan ini Shiho terhisap masuk dan dia tak mengetahui di mana dirinya terjatuh.
Saat membuka matanya dia dapat melihat pemandangan berupa gurun dengan terus bertanya-tanya di mana dia berada saat ini. Setelah mengamati area sekitarnya, Shiho yakin jika tempat ini merupakan tempat pertarungan terakhir Hayden dengan Julian. Selain berada di tempat misterius, secara tiba-tiba dirinya juga dihadapkan pada monster kalajengking. Berdasarkan jendela statusnya, maka Shiho merupakan karakter unik dengan ahli pedang yang memiliki insting luar biasa serta dibekali insting yang dapat menemukan kelemahan iblis. Dia sangat terkejut melihat jendela status game yang muncul di hadapannya. Akan tetapi dia tidak punya waktu memikirkan hal tersebut karena nyawanya lebih berharga. Walau Shiho sudah berjuang untuk melarikan diri, tapi dia tetap saja terkejar oleh monster itu. Sekarang dirinya tak punya pilihan selain menerima serangan yang datang padanya. Lalu hal tidak terduga terlihat di mana Shiho tidak merasakan sakit dari tusukan monster itu. Shiho cukup terkejut akan dunia game ini, tapi dia juga harus tetap bertahan hidup. Dia hanya membutuhkan satu pukulan ringan untuk menumbangkan monster kalajengking itu. Dia pun terus bertanya-tanya apakah tubuhnya selama ini seringan ini, seakan dia dipenuhi kekuatan. Beberapa saat kemudian monster kalajengking itu kembali terbangun dan Shiho yang panik memutuskan untuk kabur. Namun dia segera menyadari jika melarikan diri hanyalah tindakan pengecut sekaligus percuma. Maka dari itu dirinya akan bertarung sekuat tenaga. Yang benar saja Shiho menganggap dirinya masuk ke dalam dunia game sebagai Hayden, sang karakter utama. Dia sudah memainkan karakter Hayden selama ribuan kali dan mengalahkan seekor monster bukanlah masalah. Serangan itu sangat dahsyat hingga menimbulkan tebasan energi yang melesat ke arah monster tersebut. Dengan ini monster itu pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Jika dia adalah sang karakter utama, sehingga semuanya pasti lebih mudah dengan kekuatan sang pahlawan. Dia juga berniat untuk mengubah alur cerita yang sudah dibacanya dengan Julian yang menghabisinya. Lalu sistem memberitahu jika dia telah mendapatkan skill dari menghabisi monster itu dan Shiho pun terkejut. Kemampuan milik Hayden seharusnya tidak seperti ini dan hanya satu orang yang dapat memakan skill lawannya yang sudah dihabisinya. Sosok itu adalah Julian, sang karakter licik yang kejam, bahkan menghabisi masternya sendiri tanpa ragu. Rambut perak serta mata sipit ditambah wajah datar jelas-jelas menggambarkan sosok Julian. Selain tiba-tiba saja memasuki dunia game, kini Shiho makin dikejutkan akan dirinya yang menjadi karakter paling dibencinya. Julian Serpat Plassen identik dengan mata sipit dan selalu berbicara formal ditambah wajah datar dengan sifat munafik, tapi Julian memiliki keunikan insting luar biasa dan pandai negosiasi diikuti ilmu berpedang hebat. Julian Serpat Plassen sangat cocok dengan karakter bermata rubah, bahkan terlihat sungguh jahat. Walau Shiho sudah merasuki tubuhnya, tapi dia masih sulit percaya dirinya adalah sang karakter jahat yang dibencinya. Sudah seminggu dirinya hidup sebagai Julian, dan dia benar-benar tidak memiliki pilihan lagi. Dia sudah mencoba kembali ke dunia nyata, tetapi semuanya gagal. Semua usaha itu sia-sia, menunjukkan jika dia harus hidup sebagai Julian di dunia game ini. Hanya dengan melihat wajahnya di cermin, maka Shiho akan kesal pada karakter yang harus dimainkannya. Meski begitu dia sadar jika wajah Julian sangat tampan dan mengerti alasannya populer. Sementara itu seseorang sedang mendekati kamarnya dengan kaki yang gemetaran.
Orang ini adalah heran dan sangat ketakutan hanya dengan mengingat sosok seperti Julian. Dia merasa ingin segera berbalik dan tak ingin bertemu dengannya. Halran bahkan menganggap dirinya sedang berjalan ke tempat eksekusi yang menakutkan untuk menjemput ajalnya sendiri. Sekarang dia memasuki kamar Julian untuk menjenguknya. Julian mengetahui orang itu adalah saudara sedarahnya dari keluarga Serpat dan penasaran untuk apa dia ke tempatnya. Halran berusaha menjaga ketenangannya karena wajah Julian benar-benar sangat menakutkan. Lalu dia mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan apakah tubuh Julian baik-baik saja. Dia tak menyangka Julian yang tiada taranya jatuh pingsan dan hal itu membuatnya sangat khawatir. Walau Halran terlihat pria yang baik, tapi Julian tetap saja penasaran niat dari kedatangannya. Sementara itu Halran berusaha tersenyum, tapi di dalam hatinya dia sangat ketakutan. Shiho cukup penasaran bagaimana Julian yang asli menjalani kehidupannya sehingga saudaranya pun tampak begitu takut padanya. Lalu Halran mengungkapkan rumor yang beredar di mana dia telah hilang ingatan. Julian tidak memungkiri jika seminggu ini dia bersikap aneh untuk menemukan cara pulang ke dunia nyata, dan sebab itulah semua orang berbisik-bisik saat melihatnya. Halran melihat ekspresi Julian berubah hingga dia menduga rumor itu mungkin saja benar adanya. Namun Julian segera membuka mata sipitnya dan bertanya apakah Halran percaya rumor seperti itu. Ekspresi wajah Julian membuat Halran panik karena dia telah menanyakan sesuatu yang tidak sepantasnya. Senyum serta mata Julian membuatnya tidak mengetahui niat yang ingin dilakukannya dan semua itu pastinya sesuatu yang mengerikan. Dia pun mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan jika hal itu hanyalah rumor di antara para pembantu dan tak perlu dipikirkan. Akan tetapi asosiasi Elder memiliki pesan untuknya, dan untuk itulah dia datang mengunjunginya walau keadaannya belum pulih. Asosiasi Elder merupakan kelompok yang dibuat oleh para bangsawan dengan selalu terobsesi pada garis keturunan yang dianggapnya hal terpenting. Para keturunan berdarah langsung itu takkan diam saja kalau ada anggota keluarga berdarah campuran yang mencoba merebut kekuasaan maupun mengancam keberadaan mereka. Julian adalah salah satunya dan alasan dia diperhitungkan dikarenakan bakat ilmu berpedangnya yang hebat. Dia juga dianggap duri bagi organisasi tersebut sampai-sampai mereka ingin cepat menghabisinya. Tanpa pikir panjang lagi Halran memberitahu pesan para elder jika mereka ingin agar dirinya berpartisipasi dalam tes masuk mata tertutup sebagai instruktur. Grup mata tertutup adalah kelompok yang menjalankan misi dari kerajaan dan mereka semua diisi oleh orang berbakat. Tak hanya berperan sebagai pengeksekusi tetapi mereka juga ahli dalam menyelinap serta mencari informasi. Biasanya, tim kelompok mata tertutup juga berperan sebagai penjaga kerajaan. Dapat disimpulkan jika organisasi mata tertutup adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan hebat berkumpul. Julian juga merupakan anggota dari organisasi itu dan orang-orang yang tidak menyukainya memilihnya secara langsung. Dia mulai berpikir langkah apa yang harus diambilnya untuk hidup sebagai Julian. Halran paham jika Julian selalu mengerti tujuan dari asosiasi Elder dan pasti akan menolaknya. Saat itulah Halran akan mencoba meyakinkannya apapun yang terjadi meski hal itu sedikit mustahil. Akan tetapi Julian malah langsung menyetujuinya, dan dia akan pergi sebagai instruktur seperti yang diminta.
Ucapan itu membuat Herlan terkejut karena Julian seharusnya masih terluka. Namun Julian segera melepas perban di kepalanya karena dia baik-baik saja. Herlan tak menyangka jika Julian akan melawan para elder secara langsung. Dia pun pamit untuk pergi karena jika terus berada di kamarnya, maka Julian bisa saja melakukan hal buruk padanya. Saat dia ingin melewati pintu, maka Julian segera memanggilnya. Herlan mengira jika Julian pasti akan bermain dengannya, bahkan menyakitinya. Namun anggapannya salah di mana Julian malah memberikan anggrek yang dirawatnya. Saat keluar dari pintu, Herlan bertekuk lutut karena dia mengira Julian tak ingin membiarkannya pergi. Meski begitu, dia tidak boleh melupakan julukan Julian sebagai iblis yang tersenyum. Dikarenakan seminggu ini Shiho dibuat kebingungan akan apa yang terjadi, maka dia mengoleksi banyak anggrek untuk menghiburnya. Saat ini Shiho harus bersikap layaknya Julian, dan Julian bukanlah sosok yang sembrono, bahkan dia selalu membawa pedang dengan penampilan terbaik. Maka dari itu dia harus menyembunyikan fakta jika dirinya bukanlah Julian. Setelah selesai, dia pun tersenyum kepada Herlan yang sudah menunggunya karena dia akan langsung ke tempat itu. Di dalam perjalanan, Herlan memberitahu jika tes masuk ke dalam organisasi mata tertutup akan dilaksanakan di lapangan latihan Akademi Viel. Julian mengetahui jika tempat itu merupakan bagian penting yang ada di dalam game. Lalu Herlan dibuat terkejut saat Julian mengatakan jika dia penasaran akan tempat tersebut. Herlan yang cukup bingung menanggapi jika Julian seharusnya sudah familiar dengan akademi karena dia lulusan di sana. Dikarenakan menyukai karakter Hayden sang pahlawan, maka Shiho tidak terlalu mengetahui tentang Julian secara detail dan dia segera menjawab rasa penasarannya disebabkan sudah lama tidak ke sana. Dia yakin jika sudah banyak yang berubah di dalam akademi itu. Shiho juga berharap jika dalam akademi itu sudah tidak ada yang mengingatnya karena dia enggan berurusan dengan orang tak berguna. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba dan saat melewati gerbang maka Shiho tak dapat menyembunyikan rasa takjub akan tempat ini yang lebih bagus dari game. Herlan yang bingung mendengar itu hanya menganggap jika Julian pasti memiliki rencana dengan wajah menyeramkannya itu. Walau grafik game yang selalu dimainkannya sangat luar biasa, tapi melihatnya secara langsung adalah yang terbaik. Di sela itu Julian merasa jika Herlan tampak begitu takut dengannya. Lalu dia menyuruhnya untuk pergi, tapi Herlan masih ingin tetap di sini untuk melihat tesnya berlangsung. Julian bermaksud berbaik hati membiarkannya pergi, tapi Herlan masih ingin tetap di sini. Akan tetapi dengan kedua matanya dia dapat melihat aura aneh yang dikeluarkan oleh tubuh Herlan. Saat Julian terus menatapnya, maka Herlan makin panik karena ditatap seperti itu. Julian menduga apakah aura itu tidak terlihat seperti mana dan bukan kekuatan, tapi lebih ke emosi rasa takut. Lalu dia mengecek salah satu kemampuan yang dimiliki oleh karakter Julian, karena aura itu selalu saja terlihat di antara orang yang dilihatnya. Di sana Julian menemukan jika karakternya memiliki skill unik yang sangat sensitif pada emosi negatif yang diarahkan pada dirinya sendiri, bahkan dapat menilai emosi berdasarkan warna dari aura emosi negatif. Aura ketakutan itu makin besar saat Julian mengangkat tangannya pada sistem karena Herlan merasa sedang ditunjuk tanpa alasan yang jelas. Seketika Shiho teringat tentang karakter seperti Julian yang selalu peka dalam melihat emosi seseorang secara langsung, dan hal itulah yang membuatnya sulit dikalahkan.
Dia merupakan sosok yang pandai dalam memanfaatkan emosi dari setiap manusia yang memiliki rasa takut. Bahkan dia dapat memenangkan pertarungan menggunakan rasa takut tanpa perlu mengeluarkan pedangnya. Tak hanya sekedar memanfaatkan rasa takut targetnya, tapi dia juga menggunakan amarah lawannya untuk membuatnya kehilangan akal sehingga dapat lebih mudah dikalahkan. Skill unik yang mengetahui emosi terdengar sederhana, tapi juga dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan yang berbahaya. Jika Herlan sangat ketakutan dan tidak nyaman di dekatnya, tapi dia tetap ingin pergi menunjukkan ada sesuatu. Kemungkinan yang dapat dipikirkan oleh Julian adalah campur tangan para elder yang pasti memintanya untuk melakukan pengawasan terhadapnya. Asosiasi elder nampaknya menganggap dirinya sebagai duri bagi mereka menunjukkan jika hidup Shiho sebagai karakter Julian tidak akan berjalan dengan mudah. Shiho paham kenapa para elder membenci Julian disebabkan dia sangat terkenal sehingga jika dibiarkan dapat mengancam posisi mereka. Sekarang terdapat rumor yang mengatakan jika dirinya sedang hilang ingatan dan hal itu merupakan kesempatan emas bagi asosiasi elder untuk menyingkirkannya. Namun Julian takkan membiarkan hal tersebut karena dia akan bertahan sampai kembali ke dunia nyata. Di sela itu seorang murid menabraknya secara tidak sengaja karena terlalu terburu-buru. Seketika Julian menampakkan senyuman yang dianggapnya sederhana, tapi bagi orang lain wajahnya sangat menakutkan. Murid ini sangat terkejut karena yang ditabraknya ternyata adalah Julian, sang wajah iblis. Dia bahkan tersungkur akibat rasa takutnya yang berlebihan. Para murid lain ikut ketakutan disebabkan mereka tak menyangka keluarga kerajaan yang kejam berada di akademi. Semua orang mengira jika ini adalah akhir hidup dari murid itu karena berani menyentuh sosok seperti Julian. Herlan yang panik meminta Julian untuk tenang karena orang itu tidak sengaja dan Julian yang menampakkan wajah kesal bukan disebabkan murid yang menabraknya tetapi anggapan semua orang terhadapnya padahal dia belum melakukan apapun. Dia bisa paham kenapa orang-orang sangat membenci Julian karena dia juga merasakan hal yang sama. Akan tetapi dia harus sebagai karakter itu dan semua aura ketakutan memenuhi tubuh semua murid. Di balik ketakutan yang besar itu pastinya tersimpan amarah yang begitu besar juga padanya. Hidup sebagai karakter Julian tidak mudah, tapi Shiho juga tidak boleh bersikap mencurigakan karena hal itu akan pasti dimanfaatkan oleh musuhnya. Di sela itu seorang murid perempuan menghampirinya dan gadis itu bernama Ellen. Berdasarkan pengetahuannya Shiho yakin jika Ellen merupakan salah satu karakter utama dalam game sekaligus instruktur Akademi Viel. Dia juga merupakan mage jenius yang dapat menangani 5 elemen yang sulit. Walau masih muda, tapi pencapaiannya sudah sangat bagus menunjukkan masa depannya yang cerah. Akan tetapi Shiho belum mengerti kenapa Ellen menyambut Julian dan apakah mereka memiliki hubungan. Hanya saja Julian dapat melihat aura yang dikeluarkan oleh Ellen sangatlah aneh. Bukan emosi rasa takut maupun amarah, melainkan sesuatu berupa kebencian yang sangat pekat. Aura itu sangat mengganggu Shiho dan bertanya-tanya hal apa yang sudah dilakukan oleh Julian padanya. Untuk keluar dari situasi ini maka dia harus melakukan sesuatu layaknya karakter Julian yang asli. Siapa sangka Shiho malah menanyakan siapa yang memberi Ellen izin untuk berbicara dengannya dan berhenti bersikap akrab dengannya.
Dengan ucapan itu, maka Shiho yakin jika Ellen pasti sudah kehabisan kata dan mereka tidak akan melanjutkan obrolan lagi. Melihat ekspresi semua orang membuat Shiho sedikit menikmatinya dan dia akan mencoba memainkan peran sebagai sang villain. Saat dirinya menghunuskan pedang, maka para murid yang melihatnya sangat ketakutan. Lalu Julian tersenyum seperti iblis sambil menanyakan apakah mereka mengetahui suara yang dibuat oleh seseorang sewaktu mereka mati. Julian yakin jika orang-orang di hadapannya pasti ketakutan saat ini hingga mereka akan memohon ampun. Akan tetapi Ellen malah memutuskan membela murid itu dan takkan membiarkannya mati begitu saja. Ini adalah tindakan kekerasan melawan seluruh Akademi Viel, karena sekarang Julian bukanlah murid di sini lagi sehingga dia diperlakukan seperti orang luar. Tingkah Ellen yang berlebihan seperti ini di luar perkiraannya, bahkan semuanya menjadi makin rumit. Ellen pun meminta agar Julian bersiap karena dia takkan menahan diri jika pertarungan diperlukan. Sejak awal Shiho hanya ingin menakuti semua orang sebagai karakter Julian lalu mundur sekaligus menjaga kehormatannya. Dikarenakan pertarungan takkan terhindarkan, maka Ellen memutuskan menyerang terlebih dahulu. Julian pun menangkis serangan itu dengan pedang miliknya tanpa masalah. Walau Shiho bukanlah seseorang yang memiliki pengalaman bertarung, tetapi dengan menjadi karakter Julian, maka dia mampu melakukannya. Hanya saja dia tak menduga jika pertarungan pertama di dunia ini adalah melawan salah satu dari tokoh utama dalam game. Ellen merasa sangat diremehkan disebabkan Julian berani memalingkan pandangannya. Lalu dia meminta semua murid untuk menjauh dari area ini sekarang juga karena dampak pertarungan bisa saja menjangkau mereka. Semuanya pun dipenuhi ketakutan dan Shiho menyesal karena tidak langsung pulang saat Julian menyuruhnya. Di sela itu Julian kini datang untuk membalas serangan yang diterimanya. Di tengah pertarungan Julian malah tersenyum bak iblis sambil menghancurkan perisai yang dibuat oleh Ellen. Gadis ini merasa Julian terlalu dekat dengannya dan dia harus segera menghindar. Jika saja dia terlambat melarikan diri, maka serangan itu akan sangat berbahaya untuknya. Hal ini membuatnya yakin jika Julian serius dalam pertarungan ini. Di suatu titik Ellen pernah melihat sosok Julian adalah pria hebat yang dapat beradaptasi dengan baik serta kepintaran melebihi murid lainnya. Tak hanya itu, semua gadis terpesona akan ketampanannya. Saat masih menjadi murid, Ellen juga melihat Julian sangatlah keren sekaligus wujud dari lelaki yang sempurna. Pada momen ini dia terus memperhatikannya dari belakang tapi takut untuk mengungkap perasaannya. Dia juga memiliki koneksi yang banyak dan dianggap anak bintang yang sedang naik daun dari kerajaan berkat keahlian berpedangnya yang hebat. Bagaimanapun Ellen melihatnya Julian sangat sempurna dan bermimpi untuk memilikinya. Walau Julian berasal dari keluarga darah campuran yang diremehkan, tetapi dia menunjukkan kualitasnya sebagai sosok yang menjanjikan. Dikarenakan tak dapat menahannya lagi, maka Ellen memutuskan untuk mengungkap perasaannya. Akan tetapi ungkapan cintanya malah ditolak begitu saja, bahkan dengan cara yang buruk. Hal itulah yang memicu rasa benci di dalam hati Ellen, karena selama ini dia telah tertipu akan wujud luar Julian yang sempurna. Semua serangan yang dilancarkan oleh Ellen dapat dihindari oleh Julian dengan baik, tapi dia penasaran kenapa wajah gadis di depannya merah seakan dia benar-benar sangat marah.
Ellen berharap Julian menerima serangannya agar amarahnya selama ini dapat reda atas penolakan sepihaknya tanpa memikirkan perasaannya. Lalu Julian bergerak dengan cepat karena dia sudah berniat untuk mengakhiri pertempuran yang tak berguna ini. Hanya saja Julian hanya menyentuh kepalanya dengan gagang pedang menunjukkan jika dia kapan saja bisa menghabisinya. Dia memintanya untuk berhenti bermain dan Ellen serasa sedang diremehkan. Ellen juga yakin jika Julian dapat menghabisinya jika menginginkannya karena aura menakutkan dari tubuhnya benar-benar terpancar. Julian akan mengampuninya karena Herlan baru pertama kali ke akademi ini dan dia tidak bisa menunjukkan lokasi tes untuk organisasi mata tertutup. Jadi dia memintanya untuk segera menunjukkan jalannya karena sudah diampuni. Herlan mencoba berbisik agar Julian lebih sopan saat berbicara pada seseorang, tapi Julian sejak awal sudah sangat arogan. Di antara para ahli pedang mereka dapat dikatakan berhasil saat mampu mengeluarkan aura pedang. Pedang itu dapat berubah warna kebiruan, tapi terkhusus bagi karakter Julian dia lebih spesial dengan pedangnya yang bersinar seakan sedang memegang cahaya bulan. Di dalam dunia game Julian menggunakan kemampuannya untuk menghabisi ribuan iblis dan setelah menyaksikan kehebatannya maka orang-orang menjulukinya Sang Pedang Bulan menunjukkan rasa hormat serta rasa takut mereka terhadapnya. Kemampuan itu juga merupakan teknik pamungkas karakter Julian, tapi Shiho belum tahu cara menggunakannya. Jika ada orang yang menyadarinya, maka hal ini akan sangat gawat, bahkan musuhnya dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyingkirkannya. Maka dari itu dia harus memastikan tak ada yang tahu. Walau Shiho menunjukkan raut wajah paniknya, tapi tetap saja dia tampak sangat menyeramkan. Beberapa saat kemudian Julian telah tiba di lokasi ujian sebagai instruktur dan terlambat karena Profesor Ellen sedikit menghambatnya. Ucapan itu membuat Ellen kesal karena Julian merendahkannya di hadapan para calon organisasi mata tertutup. Tanpa basa-basi dia memperkenalkan dirinya sebagai Julian Serpat Plassen, sekaligus orang yang bertanggung jawab melaksanakan ujian organisasi mata tertutup. Di sela itu Herlan mencari seorang murid di antara para peserta ujian. Orang itu adalah putra kedua dari keluarga Torso yang merupakan kunci untuk menyingkirkan Julian. Dalam ujian masuk salah satu tesnya adalah pertarungan antara instruktur dan para peserta. Selama proses tersebut, jika Julian mempermalukan putra keluarga dari keluarga Torso, maka para petinggi takkan diam. Para asosiasi elder akan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya sehingga dia dikucilkan dalam keluarga walau bakatnya luar biasa. Dengan itu maka kejayaan Julian akan berakhir serta sikap arogannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak menguntungkannya. Kemudian Julian menanyakan kepada semua murid apakah mereka benar-benar ingin bergabung dalam organisasi mata tertutup. Sekumpulan murid berbakat itu pun membenarkannya. Hanya saja Julian malah tersenyum bak iblis sambil mengatakan jika dirinya hanya melihat sekumpulan pengecut. Dia yakin jika para murid di hadapannya tumbuh dengan terlalu mudah dengan dukungan keluarga besar mereka. Tetapi organisasi mata tertutup yang ingin mereka masuki adalah tempat paling dasar dalam kekaisaran, bukanlah jalan yang mudah. Akan tetapi sebagai senior yang baik, maka dia membiarkan mereka semua merasakan bagaimana rasanya berada di tempat yang berbahaya. Kriteria untuk lulus dianggapnya sangatlah mudah, di mana mereka hanya harus memiliki kemampuan untuk bisa menghabisinya.
Perintah itu mengejutkan semua orang karena mereka akan dites langsung oleh orang yang paling tidak normal di wilayah kekaisaran. Setelah mengucapkan hal itu, Julian baru mengetahui ujian yang akan diberikannya kepada para peserta ujian. Di mana Herlan memberitahu jika dia perlu duel dengan semua murid untuk mengukur kepantasan mereka bergabung dalam organisasi mata tertutup. Dalam pertarungannya melawan Ellen, dia bahkan hanya melarikan diri, tapi semua orang menganggapnya sebagai bermain-main. Jika dia melawan para murid berbakat, maka dengan kemampuannya sekarang, dia mungkin saja kesulitan mengalahkannya. Hal itu dapat membuat para murid mengetahui jika dia sebenarnya tidaklah sekuat yang dirumorkan. Dia juga tak bisa menggunakan aura pedang yang membuat Julian menjadi kesatria yang ditakuti. Yang lebih buruk, orang-orang akan berpikiran jika dia benar-benar kehilangan ingatannya. Jika hal itu terjadi, maka musuhnya pasti takkan sungkan untuk menyingkirkannya dengan kekuatan penuh mereka. Shiho harus bersikap layaknya Julian, dan dia tidak boleh memicu kecurigaan orang-orang. Maka dari itu Shiho akan memanfaatkan nama besar serta sikap arogan karakter Julian yang seharusnya dapat membuat orang-orang ketakutan. Dia pun menunjukkan senyuman iblisnya sambil menakuti mereka jika ujian ini akan berakhir saat mereka mati. Para murid yang mendengar itu menggigil ketakutan karena rumor kekejaman Julian bukanlah sesuatu yang boleh diremehkan. Satu murid pun mengangkat tangannya untuk mengundurkan diri. Lalu para murid lainnya melakukan hal yang sama di mana mereka lebih memilih menjadi pengecut dibandingkan menghadapi lawan duel semenakutkan Julian. Sekarang yang tersisa hanyalah putra kedua dari keluarga Torso. Yang benar saja dia juga memutuskan untuk mengundurkan diri karena Julian bisa saja membuatnya cacat sehingga menjadi aib dalam keluarganya. Baik Ellen dan Herlan tidak pernah menduga situasi ujian akan menjadi seperti ini. Kemudian Julian berbalik sambil tersenyum jika ujian kali ini sudah berakhir dan semua murid tidak pantas menjadi anggota organisasi mata tertutup. Shiho sangat senang karena dia benar-benar tidak perlu bertarung tapi sudah memenangkan pertempuran. Julian yakin jika rasa benci dari Ellen pasti sedang memuncak padanya. Akan tetapi Julian tidak bisa merasakan apapun seakan ada sesuatu yang aneh. Dia menduga skill uniknya sedang bermasalah sehingga tidak bekerja pada gadis itu. Walau terdengar kejam tapi Ellen teringat jika Julian selalu mengintimidasi lawannya untuk menghindari pertarungan yang sia-sia. Alasan kenapa skill unik Julian tidak aktif karena dia hanya dapat melihat emosi negatif belaka. Setelah itu dia memegang pundak Herlan untuk memastikan apakah skill tidak bisa berfungsi. Herlan yang ketakutan terus meluapkan energi ketakutan yang besar menunjukkan jika skillnya tidak mengalami masalah. Di saat yang sama seseorang datang dan langsung menyapa Julian. Dia menganggap aksi Julian sangatlah luar biasa dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Raslot, orang yang bertanggung jawab atas tugas administrasi ujian. Dengan kemampuan Julian yang membuat semua peserta menyerah tanpa bertarung membuat Raslot yakin jika rumor tentang hilang ingatannya hanyalah sekedar rumor belaka. Raslot juga mengungkapkan jika putra kedua dari keluarga Torso juga ikut berpartisipasi tapi Julian bahkan tidak pandang bulu padanya. Ucapan itu membuat Herlan marah karena Raslot seakan mengatakan jika putra kedua Torso gagal dalam ujian. Lalu Julian menyela dan ingin meluruskan kesalahpahaman yang sedang mereka perbincangkan.
di mana organisasi mata tertutup tidak menerima bangsawan dan semua petinggi seharusnya mengetahui hal itu. Menurut aturan hanya rakyat jelata maupun bangsawan yang lengser dapat bergabung dalam organisasi. Herlan pun menanyakan kenapa orang seperti Julian bisa bergabung padahal dia bangsawan. Dia pun mengingatkan jika dirinya berasal dari keluarga rendahan yang memiliki nama keluarga Serpat sehingga dia berdarah campuran dan dirinya adalah kaki tangan kekaisaran tanpa terikat pada keluarga. Jika seorang keluarga bangsawan tetap ingin mengikuti ujian organisasi mata tertutup, maka mereka pasti ingin putranya mendapatkan pengalaman dari ujian. Selain alasan itu, maka para keluarga bangsawan itu mungkin saja sedang melakukan rencana licik untuk menjebak seseorang. Para bangsawan tidak boleh menjadi kaki tangan kekaisaran karena mereka bisa saja memihak pada keluarganya dibandingkan setia pada kekaisaran. Tubuh Herlan seketika menggigil ketakutan karena sejak awal Julian sudah mengetahui tentang jebakan ini. Dia juga mengetahui jika dirinya juga ikut terlibat dan Julian bisa saja menghabisinya. Julian merasa bangsawan hanya keliru karena mereka tidak mungkin melakukan jebakan. Setelah ujian itu usai, maka Julian kembali ke kediamannya. Di sana pelayan menanyakan apakah tuannya ingin makan malam. Sambil tersenyum, Julian tak membutuhkannya, tapi dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Hari ini cukup melelahkan untuknya dan semuanya berjalan dengan baik. Akan tetapi dia tidak tahu kapan keberuntungannya akan berakhir dan dia tak boleh seperti ini terus. Jika para elder berhasil mengeluarkannya dari garis keturunan keluarga Serpat, maka mereka bisa melakukan serangan penuh untuk menghabisinya di luar kastil tanpa khawatir campur tangan kekaisaran. Untuk itu Shiho harus menjadi kuat untuk bisa melindungi dirinya sendiri dari ancaman. Dia harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh seperti sang pemilik tubuh asli. Mencoba menguasai aura pedang spesial milik Julian bukanlah sesuatu yang buruk. Dia pun mulai fokus dengan menghunuskan pedangnya hingga aura biru mulai terlihat. Akan tetapi menggunakannya tidaklah mudah di mana aura biru hanya bertahan di waktu yang singkat. Shiho telah menduga jika menguasai aura pedang tidaklah mudah meskipun dia berada di tubuh Julian. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa melakukannya karena salah satu dari skill unik yang dimiliki Julian membuatnya tidak masalah dengan ilmu berpedang itu sendiri. Dengan fokus memegang pedangnya, maka jalannya untuk menguasai pedang seharusnya terlihat. Julian telah terbiasa dengan pedang sejak lahir, bahkan dia sudah ditakdirkan menapaki jalan seorang ahli pedang. Bahkan sistem sendiri memberitahunya jika dia akan langsung bisa beradaptasi saat menggunakan senjata yang berupa pedang. Akan tetapi hanya sekedar menggunakan ilmu berpedang takkan bisa membuatnya bertahan disebabkan di kekaisaran terdapat banyak ahli pedang yang tangguh. Meski begitu, perbedaan Julian yang asli dengan orang-orang itu sangat jelas disebabkan perbedaan skill jumlah aura maupun mana. Keunggulan itulah yang membuatnya bisa bertahan sebagai berdarah campuran yang seharusnya dipandang sebelah mata saja. Sekarang Shiho harus menguasainya jika ingin tetap hidup karena mati di dunia ini tak ada jaminan dirinya akan kembali ke dunia asalnya. Hanya saja dia berhati-hati karena saat mana mengalir secara terbalik, maka organ-organ pentingnya bisa saja hancur. Upaya ini sama saja dengan mengambil resiko yang sangat tinggi. Awalnya Shiho cukup ragu, tetapi dia harus melakukannya karena cepat maupun lambat dia harus membuktikan dirinya kepada para musuhnya.
Jika konsep aura dan mana seperti yang tertera dalam game, maka dia seharusnya mampu melakukannya. Shiho sudah memainkan game ini hingga ribuan kali dan menguasai berbagai macam metode dalam skill baik penggunaan aura sekalipun serta bermacam-macam skill dari tiap karakter. Langkah awal dia harus memindahkan mana yang tersimpan di jantungnya menuju keseluruhan bagian tubuhnya secara perlahan-lahan. Dari 38 titik meridian, 6 diantaranya merupakan pembuluh besar penting yang tak boleh gagal disalurkan karena sangatlah fatal. Sekarang Shiho mempertaruhkan seluruh hidupnya pada momen ini dengan harapan takdir masih berpihak padanya. Beberapa saat kemudian dia berhasil melakukannya dan auranya telah digerakkan. Tetapi dia tidak boleh puas dan sekarang dia harus memindahkannya ke seluruh bagian tubuhnya dan hal ini merupakan bagian tersulitnya. Setelah berhasil melakukannya, maka Shiho sudah mampu menempatkan aura di pedangnya dengan kapasitas yang luar biasa hingga pantas disebut aura pedang sinar bulan. Walau hal ini belum sepenuhnya seperti yang bisa dilakukan oleh si pemilik tubuh asli, tapi Shiho yakin dirinya cepat maupun lambat bisa menguasai secara menyeluruh. Di hari berikutnya Julian terus melatih teknik berpedangnya agar dia terbiasa melakukannya. Walau dirinya memiliki tubuh yang luar biasa, tapi tetap dia berasal dari bumi yang tidak pernah bertarung secara langsung. Saat ini dia setidaknya dapat melindungi dirinya, walau belum cukup untuk mengalahkan para ahli pedang terbaik. Hanya saja Julian merasa dirinya membutuhkan seseorang untuk diajak berbicara sekaligus memberinya saran di dunia ini. Di sela itu pelayannya datang dan memberitahu jika seseorang ingin menemui tuannya. Shiho merasa ini adalah waktu yang bagus jika Julian memiliki seorang teman di dunia ini. Namun yang datang adalah Raslot dan saat namanya disebut dia sangat bersemangat karena Julian masih mengingatnya. Normalnya orang-orang akan menjauhinya, tetapi Raslot tampaknya sedikit berbeda dibandingkan orang lain. Kedatangan Raslot disebabkan dia menerima perintah dari sang komandan untuk menanyakan kembali hasil ujian. Julian tak menyangka jika dia harus mengkonfirmasinya kembali padahal semuanya sudah jelas. Raslot tertawa karena tiap prosedur harus dilakukan sesuai yang seharusnya. Julian pun berbalik dan meminta Raslot untuk melaporkan tidak ada yang lolos. Saat Raslot beranjak pergi maka Julian tiba-tiba saja menghentikannya. Yang benar saja dia memilih untuk melaporkannya secara langsung kepada sang komandan yang dimaksud oleh Raslot. Tak hanya itu, Julian akan memberikan tumpangan kepada Raslot agar mereka bisa pergi bersama. Emosi negatif Raslot pun terlihat jelas disebabkan menduga dirinya sudah melakukan hal yang salah. Dia pun meminta maaf atas ketidaksopanannya dan berharap Julian tidak mengatakan hal buruk tentangnya pada komandan. Julian tidak bermaksud seperti itu, tapi rumor buruk tentang dirinya sudah mendarah daging sehingga sesuatu yang buruk selalu dikaitkan pada tiap tindakannya. Shiho juga berharap jika komandan organisasi mata tertutup mengenal Julian dengan baik, sehingga dia bisa meminta sarannya. Jika dirinya masih menjadi bagian dalam organisasi mata tertutup, maka para bangsawan tidak akan berani menyentuhnya begitu saja. Beralih ke markas organisasi di mana seseorang melaporkan jika Julian telah datang. Sang komandan tak menduga jika Julian sendirilah yang akan datang untuk menemuinya.